Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hal ini di antara yang meriwayatkan tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu anha adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, orang yang paling aku cemburui dari kalangan istri-istri Nabi adalah Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituha. Kata Aisyah, sementara aku belum pernah melihatnya. Kok bisa Aisyah cemburu kepada Khadijah sementara Aisyah belum pernah melihat Khadijah? Belum pernah melihatnya, belum pernah ketemu. Waktu itu masih kecil. Kita tahu Nabi SAW menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun. Di Mekah. Kemudian serumah dengan Rasulullah ketika di Madinah. Ketika usianya sudah lebih kurang 9 tahun. Jadi hidup bersama Rasulullah lebih kurang 10 tahun. Atau 9 tahun. Wafat Rasulullah, Aisyah usianya masih 18 tahun. Nabi wafat usia Aisyah masih 18 tahun. Jadi ketika Khadijah wafat, itu diperkirakan usia Aisyah masih umur 4 tahun atau 3 tahun. Jadi belum mengenal, belum saling kenal. Dia hidup bersama ayahnya. Tapi Aisyah cemburu kepada Khadijah melebihi dari kecemburuannya terhadap istri-istri Nabi yang lain, Ummul Mukminin yang lain. Kenapa dia cemburu? Di sini Aisyah menjelaskan, walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Walaupun saya belum pernah melihatnya, belum pernah bertemu dengan Khadijah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu sering menyebut-nyebut tentang Khadijah dan kebaikannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah dikaruniai oleh Allah istri-istri yang lain yang lebih muda-muda, tapi tetap kenangannya bersama Sayyidah Khadijah tidak pernah hilang dari ingatan beliau. Nabi SAW selalu menyebut-nyebut Khadijah, kebaikannya. Warubama, kata Aisyah, warubama zabah syah. Kadang-kadang Nabi SAW menyembelih kambing. Summa yaqta'uha a'dha'an, kemudian Nabi memotong-motong dagingnya, kemudian memasaknya. Summa yab'atsuha fi sadaiqi Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan makanan itu, daging kambing yang sudah dimasak atau yang belum dimasak itu, kepada siapa? Kepada teman-teman Khadijah. Jadi kebaikan Rasulullah kepada istrinya itu bukan hanya pada saat istrinya masih hidup, tapi setelah istrinya sudah wafat pun Nabi SAW tetap berbuat baik kepada istrinya. Salah satu cara kita berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, kita menyambung hubungan baik dengan teman-teman orang yang meninggal itu. Kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, pada ayah kita umpamanya, salah satu caranya adalah ketika ayah kita sudah meninggal, kita berbuat baik kepada orang-orang yang selama ini memiliki hubungan baik dengan orang tua kita. Mungkin teman-temannya masih hidup, kita kunjungi. Ya, kita kunjungi, kita berbuat baik kepada mereka, kita beri hadiah dan sebagainya. Jadi dulu semasa hidup Khadijah banyak teman-temannya, seperjuangan, teman-temannya yang baik, yang akrab sama Khadijah. Ketika Khadijah wafat, Nabi SAW tidak melupakan mereka. Tetap berbuat baik kepada mereka, mengantarkan hadiah. Ya, seperti ini yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi menyembelih kambing, kemudian membagi-bagikan daging kambing itu kepada teman-teman Khadijah. Farubama qultu lahu, kadang-kadang aku berkata kepada Nabi SAW, kata Aisyah, kadang-kadang sampai aku berkata begini, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Ya Rasulullah, seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita lain selain Khadijah. Nah, ketika Aisyah cemburu, dia katakan, ya Rasulullah, kenapa selalu Khadijah? Seolah-olah tidak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah. Fayaqul, mendengar kata-kata itu Rasulullah SAW kemudian mengatakan, innaha kanat wa kanat, sesungguhnya Khadijah itu begini. Jadi pada saat istrinya mengatakan seperti tadi, Nabi bukan malah diam, justru Nabi kemudian menambah lagi, Khadijah itu begini orangnya. Jadi semakin Rasulullah SAW memperlihatkan betapa agungnya seorang Khadijah radhiyallahu anha.
Nabi sebutkan kebaikan-kebaikannya itu agar tidak dilupakan oleh umat ini. Dan mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Nabi itu menjadi inspirasi kepada yang lain, menjadi qudwah, teladan bagi yang lain. Maka Nabi ceritakan. Kalimat terakhir Nabi katakan, wa kana li minha walad. Dan satu yang mungkin tidak ada pada wanita lain, pada ummul mukminin yang lain. Wa kana li minha walad. Dan saya mendapatkan anak dari Khadijah. Ini satu hal yang harus diingat oleh ibu-ibu ummul mukminin yang lain, oleh Aisyah, oleh Hafsah, oleh Saudah, oleh yang lain-lain. Wa kana li minha walad. Dan aku mendapatkan anak dari Allah Taala melalui Khadijah. Anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dari Khadijah. Ada satu Ibrahim itu dari Maria. Tapi istri-istri yang Nabi yang lain itu tidak Allah Subhanahu wa taala tidak mengaruniai anak kepada Nabi melalui yang lain. Ada satu pendapat mengatakan Aisyah itu katanya bahwa beliau pernah dikaruniai anak dan meninggal waktu kecil namanya Abdullah, sehingga Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdillah, panggilannya kunyahnya dipanggil dengan Ummu Abdillah. Tapi pendapat ini lemah, tidak benar. Abdullah itu ya mungkin nama lain, mungkin nama keponakannya, karena Aisyah punya keponakan Abdullah bin Zubair. Zubair menikah dengan Asma. Asma ini adalah saudari perempuan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang sahihnya, yang rajihnya bahwa Aisyah itu tidak memiliki anak dari hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan, ketika Sayyidah Aisyah mengatakan seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita lain selain Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni ruziqtu hubbaha." Sesungguhnya aku telah diberikan oleh Allah, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada Khadijah. Jadi tidak ada yang berhak protes, saya mencintai Khadijah, saya memuliakan Khadijah. Kenapa? Inni ruziqtu hubbaha. Karena Allah yang melimpahkan ke dalam jiwa saya untuk mencintai Khadijah. Jadi cinta saya kepada Khadijah itu karunia dari Allah. Limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa mencintai Khadijah seperti ini karena rahmat Allah. Rezeki dari Allah, ruziqtu hubbaha. Jadi Rasulullah menganggap atau meyakini bahwa kecintaannya kepada Khadijah itulah rezeki dari Allah. Bayangkan bagaimana seseorang itu menjadikan kecintaannya kepada seorang itu sebagai rezeki. Kita bisa mencintai istri kita, mencintai anak kita, itulah rezeki dari Allah. Banyak orang yang tidak mencintai istrinya, keluarganya, tidak mencintai anaknya. Ketika kita sayang kepada anak kita, ketika kita sayang kepada keluarga kita, kepada istri kita, ini merupakan karunia dari Allah, rezeki dari Allah yang harus kita syukuri. Karena itu amanah dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada kita dalam perjuangan kita mengurus keluarga. Setiap langkah kita mencari rezeki untuk keluarga, untuk anak istri, itu sedekah. Itu sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernilai sedekah. Hatta luqmah kata Nabi, sehingga sampai-sampai satu suap tarfa'uha ila fimra'atik, satu suap yang kamu angkat kemudian kamu suapkan ke mulut istrimu, fa innahu laka sadaqah, sesungguhnya itu menjadi sedekah bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kepada keluarga itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kecintaannya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lain dari Aisyah juga. Kembali Aisyah juga yang menceritakan semua ini. Dia mengatakan, ista'zanat Halah bintu Khuwailid. Pada suatu hari Halah putri Khuwailid minta izin ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halah ini adalah saudari perempuan dari Khadijah, adik Khadijah. Dia datang ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fa'arafa isti'dzan Khadijah. Ketika mendengar suara Halah itu, Nabi teringat dengan suara Khadijah yang dulu minta izin bertemu dengannya. Mungkin mirip ya, suara adik dengan suara kakak, mungkin ada kemiripan, sehingga mendengar suara Halah itu seolah-olah
yang minta izin mau ketemu Nabi ini adalah Khadijah. Jadi Nabi langsung terbayang istrinya itu, Khadijah. Nabi seperti gugup begitu, agak gugup. Ini kok Khadijah yang datang begitu. Nabi datang menyambutnya. Ternyata yang datang adalah Halah. Allahumma Halah bintu Khuwailid. Ternyata Halah yang datang, bukan Khadijah. Karena memang Khadijah nggak mungkin datang lagi, sudah wafat. Tapi begitulah kenangan beliau pada istrinya itu. Melihat kejadian itu, faghirtu, kata Aisyah yang menyaksikan kejadian itu, muncul kecemburuanku. Tiba-tiba aku cemburu. Faghirtu, kata Aisyah. Fakultu, kemudian aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisyin hamra asy-syadaqain halakat fid dahri fa abdalaka Allahu khairan minha." Kalau kita terjemahkan secara sederhana, kenapa Anda masih masih saja mengingat wanita tua itu? Dia menyebut Khadijah sebagai wanita tua, karena memang ya menurut satu pendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan dia di usia 25 tahun, Khadijah usia 40 tahun, satu versi mengatakan begitu. Masih saja engkau mengingat wanita tua itu, salah satu wanita tua dari wanita-wanita tua Quraisy. Hamra asy-syadaqain, yang gigi-giginya telah copot. Hamra asy-syadaqain artinya terlihat gusi-gusinya yang berwarna merah karena giginya sudah tidak ada lagi, sudah tanggal semuanya, sudah habis. Kalau bahasa kita nenek ompong begitu. Nggak ada gigi lagi. Kenapa masih ingat wanita tua, nenek yang sudah ompong, kemudian sudah meninggal dunia, sudah lama meninggal dunia, tidak ada lagi orangnya, tapi masih terus diingat. Fa'abdalakallahu khairan minha. Kemudian Allah memberikan ganti kepadamu ya Rasulullah dengan wanita yang lebih baik daripadanya. Sekarang sudah ada gantinya. Ada istri-istri yang lain, pengganti Khadijah yang lebih baik daripada Khadijah. Itu kata Aisyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenang istrinya Khadijah. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mungkin untuk memberi satu ketegasan kepada Aisyah bahwa sosok Khadijah ini tidak mungkin bisa tergantikan. Nabi katakan kepada Aisyah, "Ma abdalanillahu khairan minha." Allah tidak pernah menggantikan wanita yang lebih baik daripada Khadijah.